Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hisab gak kira-kira. Wah, banter. Kadang sing setuju adil ya rada drengki, ribet manusa ku ribet. Sing setuju adil ya rada drengki, sing setuju gak apa-apa iku nyepelekno hukum. Kayak milih di drengki mbek nyepelekno hukum. Biasanya ngono ku manusa. Sing cenderung adil iku rada drengki. Muangkel nek balik untuk sakmono. Sing munamuni ra apa-apa cenderung nyepelekno hukum. Ya dadi angger hukum mesti bena huma. Wis pangeran nggih hukum mimpeni damin, mimpeni farsiw wadamin. Hukum itu mesti ngono. Sing munamuni halal mesti nyepelekno, sing munamuni haram rada drengki. Iku manusa, wis ngono manusa wis lakone. Lah hukum kudu ning tengah-tengah, kudu labanan kholison saikhul lisan. Ya contoh tengah-tengah ini rungokno tenan. Misalnya no masjid wis sehat, semua bangunan sehat, sistem wudu sehat, sistem sesuci sehat. Itu kan kebutuhannya wis rame. Takmir lah ngeramekno masjid. Lah ngene iki nggo nyangoni Hamdani kok nyanyi apa. Mesti ya nyanyi sing religius. Ora dangdutan maksudnya iku ya soleh. Tapi ono masjid sing 200 juta itu uang induk. Jatah kamar mandi, jatah keran, jatah. Jebule bogo pengajian kalong 50 juta. Mau perkara nekakno tokoh nasional misalnya. Ya cara ya mesti hisab le dul wong duwe induk kok dienggo. Paham ya? Pemene panitiane suku anggur merah, anggur putih. Wijo terus nang omah mangan bar mangan bontot. Waduh, nganggo dhuwit kas napa? Masjid induk tabane. Dadi kedah dibedakno ya hukum iku mau mimpeni farsiw wadamin. Terus ada tadi kalau sampean muni haram, jangan-jangan itu maslahat kanggo masjid. Nak kowe muni halal, wong wakofe ku lilil bina walid toharoh kok dinggo panggung. Dong ya. Setuju ya? Piye dan piye? Setuju sing haram tak halal tak tengah-tengah. Cek baleni nek iki ngaji baleni. Dong ya. Hukum mimpeni farsiw wadamin iku hukum sing bener iku sing lahirno labanan kholison. Kowe munamuni haram kok nak masjid iku mati ra ono pengajian iku ya repot. Munamuni halal keseringan nganti ngerus anggaran toharo sesuci yo repot. Kayak ngaji ini loh. Ngaji ini halal tak haram. Nak dulu golek ilmu halal, tapi nak dulu dari bojo wong ngajine yamene kok isu wis teko. Ora wong ngedok kewajiban ora ono. Ya eling-eling dadi hukum iku antarane ya mau misalnya masjid mati mergo ora ono pengajian, kuwi disalahno pangeran. Terlalu ono pengajian sing nganggo kas masjid sing iku jatah sesuci, kuwi disalahno pangeran. Wakaf itu tidak boleh digunakan kecuali peruntukan niate wakif. Dan niate wakif bayangno kan tak sumbang 10 juta ben kerane iku enak anak wudu. Jebule gue pengajian akbar dinggo podium. Semono kiai iku beda selera mbek kowe. Kula bolak-balik kula nak kiai laporan, Gus masjid kula Gus. Riyen tak wakafno kangge tahlil malah sakniki tahlil temen iku diharam. Sing walian yo nate. Gus kula nu berkeyakinan ngoten niku bid'ah. Saiki dienggo ngoten niku. Bar saiki. Lho kan mesti wong nyumbang kan pikirane kan ana masjid dibangun pikirane dhuwit iku dadi keramik. Dadi keran. Wong kula sering ketemu tiyang mboten nate itikaf, tak takoki kowe ora tau itikaf kenapa? Kula nyumbang keramik, Gus. Keramik kula semun itikaf. Jadi bayangane iku ora nggo nyangoni mubalek tapi nggo keramik. Kemudian peruntukannya jadi podium. Ya tapi kayak misalnya ngaramno yo keliru, masjid itu yo ora urip nek gak ono pengajian. Yes ngono hukum iku mimpeni farsiw wadamin kudu nglahirno labanan. Kalau terangno ini penting sangat. Sampeyan tak bedheki wis jawab bae keliru lah gak apa-apa. Pancen apik keliru timbang bener. Pertama ayat sing turun atau surat turun keyakinane sampean lho, gak sing umum ya sing umum. Iqra kan. Iqra al-alaq ya. Pertanyaannya itu begini. Sebelum Nabi niku angsal Iqra. Niku ra ampun salat.
Terus setelah Iqra kan ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ku hampir semua ulama ndhawaken klambi kudu suci mergo salat. Nggih, klambi kudu suci mergo nggih napa? Nah, pertanyaannya salat ku rasah tanpa Fatihah. Sehingga gak mungkin meskipun Iqra secara formalitas itu turun pertama, itu gak mungkin secara faktual. Soalnya secara faktual itu Fatihah. Buktinya wis ono salat. Oke lagi mikir toh, ya mencari ya, mereka ya lagi ngaji. Ada orang pati pinter, seperai rong tahun, ragu goblok menang. Jadi nasa kok kenapa goblok, seperai rong tahun ini kok marah-marah itu. Sementing ben, ono sing disalah nono. Udah bu putih ono sing disalah nono. Kenapa modok goblok? Mari jarang untuk kiriman. Lah kok nak kakean kiriman, kenapa goblok? Akan duit malah goblok. Jadi butuhnya udah bu duit apa? Alasan. Kenapa goblok? Mari bapakku ngebarno aku. Itu jadi goblok. Kenapa goblok? Bapakku kurang, mulane ora rotekku. Jadi urip butuh harus disalahno. Yo. Tapi ngono iku pecundang mesti terangno. Kenapa melarat? Mari negara gak peduli. Lah kenapa melarat? Negara kakean ngekeki dhuwit malah akhire iku gak pekerja ker. Sekeliru wae wong liya. Tak terangno. Melihat ada perintah sholat fi awalil Islam. Jadi kabeh ahli tarikh itu sepakat awal ono Islam, itu awal ono sholat. Sehingga nih cerita-cerita Abu Bakar itu menyembunyikan sholatnya. Pertanyaannya nggak ada sholat kecuali melibatkan Fatihah. Berarti jangan-jangan sebelum itu sudah ada. Makanya Fatihah termasuk yang berulang-ulang diturunkan. Lagi mikir gitu? Ya alhamdulillah sih so mikir. Gue malah rai sodan, sana ke pengumuman, pakai masker, jaga kesehatan. Kiai macam-macam, ono sing alim, ono sing tukang gawe napa? Pengumuman. Ono sing payune bedak ono wong mati, semacam-macam. Tawadhu. Ini rasa dongakno ya rugi dongakno ya angel. Sing kok untuk dungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong itu ndonga terus yo oleh, jarang ndonga yo oleh, tapi nek sing jarang ndonga niati mergo wis didongakno Kanjeng. Ada ulama jenis Sufyan As-Tsauri ku jarang ndonga. Mulang ya senengane. Mergo dekne iktifak ngalap cukup mek dongane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong mulang itu otomatis untuk dongane Nabi. Mergo Nabi nganti-ngantikan ala khulafa'i rahmatullah. Wong sing genteni aku mesti entuk rahmati Allah. Sinten ya Rasulullah alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnat yang gelem ngurip-ngurip ilmuku yaiku untuk dongaku. Jadi kowe donga mbek nangis mbek aku ngaji ku cek mandi aku ngaji. Buktine kowe donga keramat cek keramat aku. Mergo agar sing ngulang untuk dongane kanjeng. Mulang sing bener orang umum-umum notok koyo Hamdan Muga. Mulang maksudnya mulang iku mulang sing bener, maksudnya ora ono order. Mulang kok anggere jame tambah eling jatahe tambah. Mulang opo dak niku? Iku mergawe ra mulang. Mulang iku wis pokoke mulang, iku jenenge mulang. Mulang kok bareng jame ditambah eling. Eling nek jatahe tambah. Bareng ngerti sertifikasi ini turun, kok tetep padahal ono sertifikasi. Yo. Kalau buatan gojol ngeliat gojol Hamdani mau udah tenar. Kalau jeling dewe bahmu, nanggur mulang wahab, nggih kados kula sakniki enten, mulange tuwenanan. Jare bahmu niki go ngafaroi pidato. Niki dewe bahmu mboten dewe kula. Mulang tenan yo ngene iki swarga. Kok ora ana santri sing bayar. Pidato iku ora ana sing bayar. Mesti yo mulang yo muga-muga diganjar. Tapi cara pengiran ganjar wis ada alasan. Wis entuk amplop maksudnya cara pengiran ra ganjar wis duwe alasan. Tenak koyo kula mulang ngeten iki ora diganjar pengiran buangkune. Semulang sing ngrungokno Hamdani wis gak roh hake kiyaine ngono misale aku teko terlambat ya salah. Lho sing mulang kok ijek salah Gus amene kok suruh rawuh piye. Ribet. Yang ganjarane gede. Ya mulang ono loro ni dewe mun dewe guru.
Ono mulang tenanan, ini terus nih mulang tenanan, fit dunya wal akhirah. Ono mulang order ya muga-muga sih diganjar ning akhirat muga-muga, tapi sifatnya muga-muga apa? Mergo pangeran dia alasan ra ganjar lho, apa? Wes nyorek ngono kuwi. Dokter ya padha fal novel. Padha kabeh maksudnya iki aja kok terus dokter ngrasa kuwi dokter ya padha nak ngobati wong sing ana catetane ya ana hitungan donya, ana sing ikhlas ya ana hitungane. Maksudnya pangeran ora kena dibodoni. Padha kabeh semua sistem dunia ya sama. Tapi sing tok opah ya apik daripada ning omah diamuk bojo. Ikhlas tapi bikin ketidakstabilan. Kowe ikhlas ning omah geger kan mergo ora entuk apa-apa. Mulai di konco kiai ning Indramayu kisah nyata. Pak aku latihan nyai, aku tahu udan guling, sepeda mau tak cekeli amplop, agar amplop picek selamat. Tata kau lagi kiai kok gak ikhlas, ikhlas Bapak. Tapi piye carane mulai ragu popo itu? Maksudnya oleh nerang no bojone itu, piye? Ya terang no wae sepeda guling amplop hilang, tetap salah. Ya tapi mau ngomong aja kayak tersinggung ya muga-muga sementing iku Qur'ane ngoten nggih napa ya qaum ittabi'ul mursalin sapa ittabi'u mal la yasalukum ajra. Dadi takrife rusul tuh banyak. Jenenge rasul mesti kenal malaikat Jibril untuk wahyu ke Allah. Iku takrif sebenarnya. Tapi Allah kepengen memaklumatkan di antara definisi rasul mal la yasalukum ajra. Wong sing nak mulang ora njuk opah. Is guling-gilingan, mulane sing guru-guru ning madrasah, ning SD, pokoke ning sekolah formal, ku mulangi non formal kudu banter. Nggo ngafaroi, nggo ngimbangi, sing tambah jam ngrasa tambah apa? Wis kowe dhewe sing ora. Maksudnya iki ngomong hak tapi rada pahit-pahit sithik lah ben kowe nak mati disangu maksudnya ngono tok tujuanku. Lu kulon punya desa binaan teng Sragen teng itu tanpa ngundang. Saya kalau ke Jogja tak ampiri. Tanpa ngundang ya ora janjian, gua angker teko. Ayo ngaji, ya sudah ngaji. Enggak janjian, enggak tak telepon. Ya kadang sing ngaji wong 100, kadang 50. Tapi kalau yang keramat lala ya kayak sing ngaji meskipun ora janjian. Nah wong ora keramat iku publikasi nganti mati, urip matina, urip. Jenenge ora keramat. Angel ngangkate angel tenan. Kowe cara tak iklan ning TV lah gak ngangkat sudah. Bisa. Iya, ya kita kandhani ya dadi mulang sing untuk gaji iku ya oleh lan ganjaran akhirat muga-muga ya entuk iso fidunya hasanah. Ya kok kaji tugas ngoten iki. Kaji tugas untuk gaji ya kudu syukur fidunya hasanah fil akhirati hasanah. Tapi yo beda mek kaji sing adol Tegal mosok pangeran bukan madakno. Gak iso nang ngarepe pangeran Gusti kula yo kaji. Tapi kita tenaga musim untuk piro tigang doso. Terus itu kok ya kaji. Oh kita Tegal kula kadol. Wedhus kuru kula nggih kadol. Pitik kula jek mlayu kula cekel Gusti. Nggih mayoran nggih syukuran. Kira-kira padha gak kaji kadol mek kaji entuk? Gak jawab ya. Gak jawab. Ya beda ora padha kok di padan. Tapi sing tugas ya apik. Misale ora ono sing tugas kaji sing adol Tegal ya ora ono dalane. Paham ya? Sampai maro Mekah marah keliru nang syarek Abi Jahal malah repot kan. Dong ya. Artinya sing kaji tugas nak kepen ganjarane akeh. Misale tugasnya 10, lakoni kebaikan 15. Lah sing 5 iku ikhlas, apa? Paham ya? Jadi misalnya tugasnya kok jam 8 sampai jam 4. Bengi ra dikongkon lah tugas golek wong ka Indonesia sing ilang, golek mama sing ilang. Sing ayu, sing ayu. Go ngafaroi sing tugas. Dong ya iki jazah sekaligus. Lho kula bolak-balik kaji tugas iku tapi ya tak ora ngrasa ganjaran. Maksudnya ya tak sebagian duit tak sedekahno aku ya tugas di luar kewajiban go ngeling-eling faktor perintahnya penge. Cukup pepet tugas jam 8 sampai jam 4. Bareng jam 8 pas mlaku-mlaku ning mall ana wong tersesat ora jamku. Oh, bocah kok ora bakat ahli swarga, Bro. Dong ya clear ya iki Muharram ben nonton niat be. Maksudnya ini kan wulan apa? Muharram ya nonton niat kimpung tahun baru. Nonton niat sing apik tambah apik, sing elek rondo rapati elek wis. Nah apik kaboten ya elek dikurangi napa? Tak warai ini ijazah Mbah Mun.
Aku nak mulang ini ki hak koyo ning swarga, mulang wahab pas. Mergo mulang ini ki ra entuk apa. Lan aku pidato ora rodok merga. Iku ae tak kafaroi. Hasilnya tak gue kayak pondok, tak gue ngurmat santri. Tapi ngaji tenan yo ngene iki, mesti ngaji wong jelas-jelas ngeten iki. Murun salam Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngono tok. Wis rapati paham. Pokoke nggo rame-rame no. Ya tak bare mergo ya pas iku isih eling kula Mbah Mun dalil ya kaum ittabiul mursalin ku ittabiu malla yasalukum ajra. Padahal ma'anar Rasul itu punya definisi banyak, yaitu orang yang dapat wahyu dari Allah lewat Jibril, orang yang dapat kitab suci, orang itu definisi Rasul. Tapi di Yasin titik beratnya definisi itu yang tidak minta upah. Ya, definisi Rasul itu kan kata. Misalnya orang dapat wahyu, yang dapat kitab suci, yang disuruh tablek. Tapi di ayat itu gak bakas itu semua. Yang dibahas apa? Ittabi'u mallai salkum aja. Fal, rumah novel, beberapa krungu, gak diterang. Jadi definisi Rasul itu sing gak njaluk opah. Untungnya definisi dokter ra ngono. Definisi kiai ora. Ya ana kiai sing bali lho niku Rasul Gusti karena Rasul kudu maksum kudu sempurna. Nak kiai mboten perlu. Ya oleh ngelah-ngelah ngono ku ya oleh apa? Ben pekerjaan ngelah no. Tapi kula jek eling dawuh Mbah Mun ya. Malane kiai-kiai kados Mbah Zubair riyen mesti di desa binaan. Kalau ngantos saat ini teng Jogja nggih, ada kampus yang saya kerja profesional dapat royalti. Tapi saya mesti menyertakan ngaji-ngaji yang tidak dapat apa-apa. Guiling-gilingan itu perintahnya pangeran. Napa? Guiling-gilingan itu sing perintahnya. Ya dan ya dadi nak duwe tugas ning madrasah sing jam tambah, kowe entuk tambah ya ora apa-apa. Tapi nambahi jam sing di luar. Nggih apa? Di luar jam terus aja arep-arep. Ikhlas. Engko nangkas masjid mbok tarif. Mulane masjid kok kodo takmir. Kulo nggih sering ditakoki wong bingung. Gus, wonten kiai ngaji rutin teng masjid. Disangoni ngangge dhuwit takmir wasal apa mboten. Kok takwane wong medhit. Lah tak takoki lho kowe kaji sugih tak kaji melarat, kaji sugih. Nak wakofe kanggo bangunan gak oleh disangokno kiai. Tapi nak wakofe go kemaslahatan masjid oleh disangokno kiai. Maslahate masjid ku nak ono napa? Pengajian. Nak kepengen ora khilaf ora usah tafsil sangoni kiai ini. Kowe kepengen nganggo dhuwit kas masjid kan berdua murah kalah ngawur. Kok malah mbakmu lho Gus. Kok daripada ngomong di kesempatan ngamuk ya mending ngono. Ya kidangnya tak balenda ya. Dadi ngaji ku kudu seimbang. Kowe wingi-wingi Rom surat Iqra iku paling pertama iku ya wis pinter. Ya wis saiki tak tambahi tambah pinter. Iku ana ulama darani iso wae hakikate iku Fatihah. Kok awal Islam iku wis ana salat. Dan perangkat salat yang enggak bisa ditinggalkan itu Fatihah. Ya tapi ora usah omongno wong akeh terus kowe koyo pinter ya ora biasa wae. Biasa wae ora biasa wae ora usah sok-sokan kok. Biasa wae. Cuma logikane ngono. Mulane ana wae ulama sindarani awal suratin nazalat itu napa? Fatihah. Mergo alasane wis ana salat. Lah salat iku mesti masuk salat maca hizib nasor kan ya ora ngarep. Maca jal-jalut kan ya ora ngarep. Salat ya maca apa? Fatihah. Nah terus ketika turun ning Medina itu pengulangan. Makanya tidak bisa kamu katakan Fatihah itu Madaniyah, tidak bisa. Ini jenis surat sing turune berulang. Ulang balene. Nerangno kowe nek gak mubeng-mubeng ora paham-paham. Maksudnya ya iki maksudnya takarrara nuzulu ya ngene. Dong kan saiki. Wes. Dek baleni mimbani farsiu wa jamil labanan. Oh, kon sa'irul lisyarifin. Apal ayat ngono tok apal. Kalau sering ditamu kok waduh, Gus kula aku dadi murid. Nembe hafal juz amma. Jangan semak. Aku pengalaman ya. Yes, ida samsukirat pun sing niku. Aku kan roh pantangane hafid itu nak juz amma ya ida samsukirat wa ida nujumun kadarat wa ida jibalu suyirat wa ida mesti mubang-mubeng. Waduh nger pantangan Yasin ayo faidahum jamiul ladina mudurun ijak khomitun. Akhirnya tuh sing iku le Gus. Ya aja sama kul huwa ketunggal ya. Seribet.
Soalnya pantangan sesama itu samsu kuwirat mereka kan. Mana wong sholat iki kisah nyata, ono imam engkek, ya engkek itu ya engkek. Sing makmume loro iku hafid Kang Ali. Iki kisah nyata. Wong kancaku kabeh. Sing imam ya kancaku, makmume sing hasud itu ya kancaku. Ya imame imam debutan kepengen engkek maca ida samsu apa. Lha sing wong loro iki sing urung takbir. Engko ditani terus kepluntir, maksudnya meluntir. Bareng wa idal mau udatu suila terus mubah. Lah cek iki wis maca Fatihah wis bar takbir lho tenan. Dadi imame kebulet kepluntir sing calore iki batal salat. Iya bener kowe. Iku wis bar Fatihah bar macem-macem. Spontan kali bareng ro imame meluntir lho tenan. Mulane ra usah enggak gen, pokoke nak imam iku sing surat favorit lah, kulhu apa lah. Tiba ngengkek terus apa? Iya bulet iku sih. Nak maca lon-lon rawan lali, nak cepet sakjane nak wong hafid kan seneng cepet ya, mergo lesan wis manggon ya. Tapi kan isen nak Jumatan cepet. Sakjane supaya ora lali kan cepet. Dasam suku wirato itu nujumu kata roda di sebalu sirot itu isyaru itu vital fokus sirot itu haru sirot itu nufus kan eling. Nak London kan mamang. Dasam suku wirat itu nuju semua itu. Wes eling di rumah nawang akeh. Boy. Ruwet lah ruwet. Ya jadi takarrur nuzul ngoten kula balen malih. Ayat roh juga sama kejadiannya. Ketika Nabi di Mekah ya dikonfirmasi roh, ketika di Madinah dikonfirmasi roh. Nah, itu karena yang tanya itu berkali-kali dari kelompok yang berbeda-beda. Makanya rujuk wa yas'alunaka biasanya ulama ndarani kufaru Mekah, kadang disulis Yahud. Rujuke yas'aluna iku sapa? Wong akeh iku sapa? Karena takarrur soal akhirnya nglahirno takarrurun nuzul karena pertanyaannya berkali-kali, jawabannya berkali-kali. Paham ya? Nabi ora iso model koyo kowe terus. Karena kemarin sudah tidak bisa. Nabi itu ummi. Ummi itu lugu. Memang bagus begitu. Jibril turun lagi, nerangkan lagi. Paham ya? Terus niki apa? Anna midzalika ayatul wal Fatihah wa suratal Ikhlas. Karena sama. Di Mekah itu Nabi juga punya pertanyaan. Kurang ajar. Wong kafir jangan kurang ajar tenan. Tapi mbok mangkeli iku ya ora kena. Pas iku njen ra roh tenan. Jadi Kanjeng Nabi kan ngritik, pangeran kok watu, rupane hubal lata, ana sing kok perak, ana sing kok emas. Oke, ada pertanyaan yang yo pangeran yo ora kok emas, ora kok watu, ora kok kayu, ora kok daging manusa. Malah jape wong kafir jape yo kurang ajar tapi masuk akal. Siflana robbak, amin dahabin amfidotin amnuhasin. Nah ngono terangno lek mat aja muni ora emas, ora perak, terus jenis pangeranmu materine apa? Iki tenan iku lur ngaji tenan ya. Akhirnya turun kul wawahu ahad. Wae jape walam yakul lahu kufuwan. Oh pangeran kurang uniku kabeh. Lah ternyata mungkin apa menah zaman dhisik gak ono mesos dan. Jawaban iku sing paham kan ya yang tanya itu. Misalnya wong 10 ya orang 10 itu yang terkonfirmasi. Jawaban paham ya? Nanti ketemu orang yang berbeda lagi. Tanya lagi, akhirnya kan di ya kira-kira ngono dong ya. Nah gue kan gak nganggur share. Dong ya. Ya kira-kira ngono. Mulane suratul Ikhlas termasuk sing terulang-ulang. Turunnya mergo pertanyaan siflana robbak. Amin dzahabin am fiddatin am nukhas itu terulang. Ulang. Dong ya. Berarti pirapa tadi yang didhawuhna Sayyid Muhammad terulang-ulang. Ayo waca ayatul roh Fatihah, surat Ikhlas. Jadi logika yang gampang itu tadi ya. Kenapa Fatihah terulang-ulang? Karena syarat membaca Fatihah salat harus Fatihah. Kalau kulhu jelas karena mereka tanya siflana robbak. Muhammad jika Tuhanmu tidak min dahabin, tidak min fiddatin, tidak min nuhasin, tidak min khosabin, tidak emas, tidak perak, tidak apa-apa. Lalu jenisnya dari apa? Terus dijawab bahwa intinya walam yakul lahu. Bahwa Tuhanku tidak sama itu semua. Lah iso bayangno zaman dhisik gak ono medsos, gak ono apa disatukan oleh pengen ono sing takok meneh kok ketemu. Mau sing jawab wong Kudus. Baru jawab Kudus ketemu Jepara. Baru ketemu nang Maroke ngene kan ora paham takone. Ruwet kan? Utawa ketemu Hamdani bar takok wingi sesuke lali. Nang neh.
Pokoke walhasil takarrurun nuzul mergo wujudil muqtadi. Lha iku sing disebut wa minha wujudul muqtadi. Ngene muqtadi itu wujudus soal, ada yang menjadikan seperti itu, ada kondisi yang menyebabkan itu. Paham ya? Berarti itu termasuk apa? Wujudul muqtadi. Ada yang menjadikan harus turun lagi. Wes dong yo. Wes fare gitu nanti. Telu cek. Pokoknya pun ngaji normal ya, sebenarnya pun muharram wis. Kopi ke wis sungkan Hamdani wis. Kopi ini baru kayak kata. Jadi sing melarat asli kok Hamdani itu dia alasan. Kenapa melarat? Sok kena kopi itu. Usahaku jatuh padahal sedurunge kopi ku ya wis melarat. Tapi kan wae kopi genane nyelametno wong akeh. Wong sing ra iso nafkahi bojo dia alasan. Mari wae ngene dik. Aja men nuntut blojo wae apa? Covid, pandemi, padahal aslinya tampo itu ya wes. Kenapa ini dua alasan? Oh kan ya, ada nih, rai-rai ini seketoro. Gak kemarin yang gak iso nafkahi bojo, gak iso nukokno anak alasan pandemi kan? Terus sebelum itu mampu nggak? Empun boten kan? Kena gue alasan nanti. Musuh. Jadi sebelum ada pandemi lebih parah ya. Mereka jadi rasional. Ngono kok ngono. Ya Val, kayak gak nyangka toh ono wong diutek kayak Hamdani. Gak nyangka toh. Nak ning donya ono unik ini gak nyangka. Pandemi kayak nane ku sakake, tinggu salah-salah. Orang iso nafkahi bojo mergo napa? Walas. Ono kiai iku ora tau payu pidato. Tak tahu kenapa ora tau pidato pandemi guys. Lah sedurunge iku ya padha wae. Repot. Wes iku dong ya. Kenapa surat atau ayat diulang-ulang? Karena ada al-muqtadi apa? Al-muqtadi. Atau izharu fadlin zaidin lil mutanazzil. Kok Fatihah karena seringnya dipakai maka sering turun. Maka begitu penting, begitu diulang-ulang. Gamane cara Jawa kayak pari lah. Pari berhubung penting makanan pokok mungkin 1 tahun di sawah itu bisa ditandur 3 kali. Tapi nak kayak barangan ditandur seumur hidup wis. Ya kira-kira ngono sampai sering diturunkan betapa urgensinya surat itu. Niku jenenge apa? Izharu fadlin zaidin lil mutanazzil. Wes dong kabeh iki. Wis pinter to? Siji at-tazkir wal mau'izah ayo baleni, coba. Ben koyo zaman TK lah. Siji at-tazkir. Ya, nomor 2 wujudul muqtadi, nomor 3 idzaru fadlin zaidin lil mutanasi. Terus sing takarrurun nuzul piro sih? Ayatur roh, Fatihah. Saiki diwalik wae ben gampang ngapalno Fatihah, Ikhlas, ayatur roh. Ayatur roh mesti kayak lali nak ngarep yakin lali wis. Ya dibalik wae yo. Fatihah, Ikhlas, roh. Ora usah muni ayat roh nyawa malah gampang ngiling. Ditambahi ayat tambah bingung. Nah, baleni ya, apa? Ya, ikhlas. Pada level ulama, pada level nabi pun ada perdebatan. Jadi jangan kira nabi itu tidak debat, ya debat. Nabi itu asal seangkatan itu mesti debat, termasuk debat dengan malaikat. Jadi kalau perlu ya debat sama apa? Karena malaikat itu kan lugu itu gak iso mikir. Karena kalau malaikat iso mikir bisa jadi rektor. Nanti kasihan Pak Salam ini. Malaikat nggak boleh jadi rektor. Malaikat Israel itu nggak tahu etika. Jadi beliau ketika mau membunuh, mencabut nyawanya Ibrahim datang, ya Ibrahim saya ini disuruh nyabut nyawa kamu. Kata Ibrahim, wah kamu itu pasti salah. Kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman, kekasih Allah. Masa kekasih membunuh yang dikasih? Ini nggak benar, logika itu nggak benar. Pasti kamu salah. Karena Israel itu tidak bisa debat. Ketika ditanya, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah, masa kekasih membunuh yang dikasih? Saya ini Khalilur Rahman. Masa Allah mencintai saya kemudian membunuh saya? Itu logika agak benar. Tidak keliru, kamu itu keliru. Israel akhirnya terbang lagi. Ya Allah, katanya logika saya ini salah. Karena masa kekasih membunuh yang dikasih? Karena Israel nggak pernah sekolah, nggak pernah sekolah. Nggak bisa dia jawab. Akhirnya diajarin Allah. Dah kamu bilang gini ke Ibrahim.
Hal ra'aita khalilan yakrahu ayyalqa khalila. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Dibalik logikanya. Akhirnya datang lagi ke Israel, kata Allah begini, masa jenengan kekasihnya tidak siap ketemu yang kau kasih. Oh ya ya oke mati gak apa-apa. Jadi ilmu itu ngalamin perdebatan. Jadi saya datang murni karena Kiai Mas Buhin, bukan karena MC. Itu dosa besar kalau saya datang karena MC. Karena saya punya kewajiban yang lebih besar. Jadi yang bisa mengalahkan adalah a'dzama minhu, yang super besar kira-kira. Karena jelas ada riwayat inna min abaril birri silatar rajuli ahla wuddi abi. Ya, inna min abaril birri silatar rajul ahla wuddi abi. Di antara kebaikan yang sangat baik adalah seseorang menyambung teman bapaknya. Padahal sampean kan nggak mungkin teman bapak saya. Teman saya aja nggak mungkin, nggak level apalagi bapak saya kan. Jadi malah mohal itu. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita, fikih itu harus dievaluasi. Karena ini masalah furu'iyah. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Hukum berteman orang fasik gimana? Pasti orang jawab haram karena takut ketularan orang fasik. Tapi kalau dibalik, hukumnya bina orang fasik gimana? Ya baik, umatnya Nabi. Bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang fasik tanpa berteman? Gak bisa. Jadi kalau dibalik, hukum berteman orang fasik gimana? Haram. Hukumnya bina orang fasik? Baik. Bisa bina kalau berteman. Berarti berteman orang fasik? Ya terus nanti pada level lapangan sih gampang. Kalau yang soleh membina yang fasik dan yang fasik ketularan yang soleh, maka ternyata kalau yang soleh ketularan fasik ya berarti ternyata buruk. Tapi kan hukum masa nunggu kenyataan kan jadi nggak hukum. Di mana-mana hukum itu kan ada asumsi karena ini masalah ijtihad. Nah itu yang dilakukan para ulama kita. Jadi sampean harus mengkaji fikih secara detail karena tidak hanya kita yang khilaf. Nabi-nabi juga khilaf dalam menentukan dakwah ilallah. Wali-wali kita kayak Abdul Hasan Asyadili sama Sayyid Abdul Al-Haddad itu juga. Imam Ghazali ya khilaf. Imam Suyuti itu kalau ketemu Al-Qastolani itu saling tidak nanya, saking nggak cocoknya. Masyhur itu. Jadi ulama ora cocok. Bedanya nak saiki perkara partai. Kalau orang dulu enggak. Karena pakai asumsi. Pakai asumsi karena memang susah. Enggak misalnya memang tak bedai, tak beri yang di enggak misalnya ada orang rukuk kemudian kentut. Itu sholatnya batal apa enggak? Enggak, jawab saja. Enggak, orang sholat kemudian pas rukuk kentut atau kelihatan auratnya. Sholatnya batal apa enggak? Batal. Itu keliru nih sampean, itu salah dosennya mesti itu. Pertanyaannya gini, yang dikatakan sholat itu kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Lalu ketika sampai ruku apa sudah namanya sholat sehingga kamu katakan batal? Namanya sholat aja belum kok sudah kamu katakan batal gitu. Iya kan? Jadi kalau aku mau sholat pas ruku ngetut batal atau ora? Mestinya jawaban yang benar, ya ora sholat jadinya gitu. Karena kalau dikatakan sholat definisinya harus sampai salah. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong seperti itu kan dianggap majnun. Padahal itu yang benar, yang punya kecerdasan. Nah makanya pertanyaannya, fikih itu ngikuti bahasa awam apa bahasa istilah? Kalau ngikuti bahasa awam ya kayak tadi, sholat kok pas rukuk kentut maka batal. Sebenarnya yang batal itu sholatnya apa rukuknya? Nah makanya terjadi perdebatan. Kalau yang pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Saya ulang lagi, kalau pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Terus misalnya tak beri contoh lagi. Kalau imam itu sudah salam pertama. Salam pertama itu yang rukun kan salam pertama. Berarti setelah salam pertama imam sudah keluar dari sholat apa belum? Yakin? Ya sudah. Sekarang sama tak bedai. Lalu makmum itu kesunatan langsung berdiri apa nunggu imam salam kedua? Enggak, jawab saja. Nunggu salam kedua kan? Itu kriminalis sampai anda dalam sufi itu. Kriminalnya begini,
Berarti Anda bergantung sama orang yang sudah tidak sholat. Kata kamu setelah salam pertama dia sudah tidak sholat. Berarti kamu menginstruksikan makmum berhubungan dengan orang yang sudah tidak sholat. Karena sudah keluar dari sholat ketika salam pertama. Kalau kamu di debat gitu gimana jawabnya? Pusing kan? Berarti robtul makmum bisolatiman sing wis laisa fi sholatin. Berarti menggantungkan sholat sama orang yang sebetulnya sudah tidak sholat. Ada yang jawab, sebagian ulama fikih tetap disunatkan menunggu salam kedua. Karena salam kedua itu masih paket meskipun tidak rukun. Dia paketnya selesai. Tapi selalu pertanyaannya gini, lalu setelah salam pertama itu imam masih sholat enggak? Sudah sama berani dijawab toh? Nah ini pentingnya bodoh, gak mikir sebenarnya. Jadi makanya bodoh itu barokah karena gak mikir. Jadi soalnya Rabbana ma khalaqta hadza apa? Batila. Sing bodoh ya barokah, sing pinter ya barokah. Sira barokah maksiat. Serana barokah plus. Jadi ilmu itu harus mengalami satu gesekan karena logika itu bisa dibalik. Nah karena ilmu itu mengalami satu gesekan, satu logika yang bisa kayak iya kayak enggak. Sehingga jargon di dunia ijtihad itu begini. Ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya benar tapi mungkin salah. Tapi pendapat kamu taruhannya salah dulu tapi yang mungkin benar. Jadi mustahid kalau kata mustahid itu lucu. Ngomongnya itu ra'yuna shawabun yahtamilul khata'. Pendapat saya tarifnya benar dulu tapi yang mungkin salah. Kalau pendapat kamu salah tapi ya mungkin benar atau mungkin bisa salah ya tidak tahu pokoknya mungkin benar. Nah kenapa demikian? Begini, di luar masalah tauhid, seorang lagi di luar masalah tauhid itu tentu ada masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Ya saya ulang lagi, yang sifatnya apa? Ijtihadiyah. Dan ijtihadiyah ini nggak pernah selesai karena muqtadul hal, konteks kesejarahan maupun konteks kesempatan itu tidak sama. Dulu kiai-kiai itu ngaramkan dasi, ngaramkan celana karena yang celananan yang dasinan itu penjajah. Sehingga mantas sabah biqaumin bahwa minhu. Tapi lama-lama kiai-kiai itu ya pakai dasi, pakai celana. Ya karena dianggap sudah tidak mantas sabah biqaumin bahwa minhu. Ini ngalami pergeseran. Semua ijtihad itu ngalami pergeseran. Lalu pertanyaannya begini, lalu ijtihad apa Gus yang permanen? Yang permanen ya ijtihad dengan alatut ijtihad apa? Ijtihad. Saya beri contoh misalnya begini. Nabi Musa itu yang ngalami ijtihad. Kata beliau karena kangen Allah, itu ingin melihat Allah karena kangen. Rabbi arini anzur ilai. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabal. Ya sudah namanya orang kangen ya ingin melihat. Ya sudah gitu aja. Sehingga ahli ilmu kalam itu berdebat. Kalau kata ahli sunnah, karena Nabi Musa minta ingin melihat Allah, berarti melihat Allah itu jaiz, mungkin. Karena Nabi gak boleh bodoh meminta sesuatu yang mau hal. Maka antipatinya ahli sunnah terhadap pendapat Mu'tazilah itu antipati. Karena menurut pendapat Mu'tazilah, Allah itu qadim, Allah itu laisa kamislihi syai'un, sehingga gak bisa dilihat. Pertanyaannya adalah berarti Nabi Musa meminta sesuatu yang mau hal. Itu bodoh sekali sampai nggak tahu mana mau hal, mana apa? Jaiz. Makanya kata Imam Ghazali, masa Nabi Musa yang Nabi nggak tahu kalau melihat Allah itu mau hal. Sampai minta berarti nganggap itu jaiz atau boleh. Itu cara pandang orang-orang ahli sunnah apa? Wal jannah. Tapi tetap saja sebagian ulama itu ya balelo. Yang kayak Mu'tazilah itu ya balik loh. Cara berpikir pokoknya itu karena kangen, bukan karena mungkin atau tidak mungkin. Jadi nggak mungkinnya tetap tidak mungkin. Terus mereka dalil la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nah sudut pandang ini akan terus. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Jawabnya enggak. Kenapa ya? Kasihan Allah. Terus kenapa ya? Unazzihu dzalikal jamala an-nadzari misli. Saya tidak ridho Allah yang hebat, yang keren kemudian sing delok di rumah aku wong gresik.
Koyok gak ngergani pangeran. Sebenarnya sing delok Allah ben golongane Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kowe ra usah ngilangi keren maksudnya itu. Jadi ada ulama itu jadi wali kalau sholat itu karena di soft belakang. Tapi jangan ditiru. Itu kan nggak lazim ya. Lazimnya kan afdhalus sufuf as-saful awal. Ketika ditanya, kenapa kamu kalau sholat di belakang? Cek GR koyok wani suwan pangeran gak ngarep. Aku sungkan dadi kok gulit. Kalau sampean kan karena males bukan karena sungkan. Jadi itu artinya rasa ya. Makanya nggak bisa, nggak ada istihad itu tidak mungkin karena perasaannya orang itu beda-beda. Itu Sayyid Abdul Al-Haddad itu kalau ngendikan masyhur. Man da'a li dzalimin bil baqa faqad ahabba yusawwah fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik masih hidup, gak mati-mati, itu berarti suka kalau Allah dimaksiati di buminya. Wong fasik kelakuannya rak maksiat, nak mbok dongakno mari. Itu berarti kamu ingin Allah didurakani terus menerus karena si fasik masih hidup. Tapi kalau Abdul Hasan As-Sadili cara ngendikan gini, kalimatnya persis. Man ahabba alla yusawwahu fi ardi faqad ahabba alla tadhharu maghfiratuh. Orang yang ingin dunia ini steril gak ada maksiat, maka sama saja berkeinginan tidak melihat luasnya maghfirahnya Allah. Sama-sama wali besar. Tapi cara pandang hubungannya dengan Allah seperti itu. Jadi mau tidak mau, istihad itu mau tidak mau. Makanya tidak usah dipertentangkan misalnya cara berpakaian, cara apa. Yang penting sesuai aturan Islam ya sudah. Karena ini urusan rasa. Urusan apa? Rasa. Itu Syekh Hasan Basri itu sering jagongan sama Robiah Hadawiyah. Itu secara fikih salah. Tapi pas itu ulama fikih ditanya, kenapa Anda tidak komentar terhadap dua wali besar yang sering ketemu? Andaikan semua santri seperti itu akan saya halalkan, karena nggak mungkin punya nafsu. Sehingga fikih dulu memang masih asli. Kamu lihat di takrib misalnya, lelaki melihat perempuan itu nggak boleh kecuali sekian alasan. Termasuk boleh itu li taklim karena mengajar atau lil muamalah. Lah ini yang mulai masalah. Ada warung kopi, penjaganya cantik. Santri-santri ngopi. Ini lil muamalah kan kasus ini. Mau disalahkan pada takbirnya, mau dibenarkan ini jelas fasik kan, jelas fasik. Jelas fasik. Maksudnya sudah fasik sebelum itu ditambah itu, jadi fasiknya permanen. Nah pertanyaannya adalah, kalau kamu ngajar mbak-mbak, kemudian hafal yang cantik yang enggak, itu taklim lin nazar apa nazar li taklim? Itu taklim apa modus? Makanya kalau ngopi cari bakul yang cantik, itu muamalah untuk nazar apa nazar untuk muamalah? Loh kalau saya ngopi dengan kirobah pasti halal. Karena begini, berjalan saja, bareng capek, nggak tahu itu warungnya siapa, terus berhenti ngopi. Kebetulan bakulnya cantik. Nah itu mungkin halal, karena kan saya tidak milih-milih. Ingin ngopi kebetulan bakulnya cantik. Kalau kamu kan nggak apal daftarnya. Wah itu mesti haram itu, mesti haram itu. Karena berarti kan kamu menjadikan ngopi ini modus. Gue jagani nak takok pangeran. Lo kok nazar? Muamalah Gusti, muamalah. Itu mesti modus. Maka fikih itu harus dikawal oleh tasawuf. Kalau enggak, semua hukum fikih bisa diakalin. Makanya Imam Bukhari punya satu bab namanya Kitabul Khiyab. Bab mengkhilaf fikih. Beliau itu antinya sama Abu Hanifah itu luar biasa. Enggak ada ulama dibenci Imam Bukhari kayak Abu Hanifah. Masyhur itu. Untungnya beliau enggak menangi Abu Hanifah. Kalau menangi geger terus ini. Bisa faksul masail terus. Itu Abu Hanifah itu ulama yang suka khilaf. Khilaf itu merekayasa hukum. Misalnya begini, saya ini puasa agak lemes, ujian agak lemes, apalagi kiai serapati di duit, santri beling-beling lemes ini. Apa mangan ini kan, poso-poso kok mangan kan gak keren. Supaya saya bisa makan dan halal, saya bisa ngajak kiai robai ya jalan-jalan. Jalan-jalan nyari yang jarak 2 marhalah, ya sudah. Terus bisa makan. Kalau ditanya Allah kok makan? Musafir. Jadi bolehkah insya'us safar menciptakan pergi demi untuk supaya boleh iftar? Boleh enggak cara jenengan?
Nggak boleh alasannya apa? Kan pergi. Perginya juga nggak maksiat. Itu khilaf. Tapi Said Muhammad, Abu Ya Said Muhammad, Muhammad bin Alawi, Said Muhammad, itu membela Abu Hanifah. Artinya membela jangan semua khilaf itu diharamkan. Karena itu cara, saya ulang lagi, karena itu cara untuk mengawal bahwa hukum Allah itu luas. Karena kalau nggak ada khilaf itu ya kita kesulitan. Kita kesulitan. Misalnya begini, ini penjelasannya, makanya kita harus sering mendengar. Saya itu dulu masih sangat fikih itu protes, kenapa ada puluhan polisi wanita? Itu kan pekerjaan cowok ya, pekerjaan pria. Tapi setelah mendapat penjelasan dari polisi itu alasannya masuk akal, Gus. Kadang-kadang orang nakal itu menyembunyikan narkoba itu di alat wanitanya. Itu kalau semua lelaki polisi kayak jenengan itu kan masalah itu. Sehingga memang harus ada polisi wanita karena sebagian pengedar narkoba itu perempuan dan menyembunyikannya di tempat itu. Kalau semua polisi cowok kan gak kebayang. Sehingga kita akhirnya mendengar membolehkan polisi itu wanita. Ada wilayah yang harus wanita. Begitu juga ada pertanyaan, kenapa sih dokter kandungan itu cowok? Saya punya banyak santri yang muhibin saya itu dokter kandungan. Tak tanya, kamu itu kok cowok kok jadi dokter kandungan? Kan pekerjaannya seperti itu. Dia jawabnya lucu. Dari 10 yang tes jadi dokter kandungan, itu yang cewek itu lulus 2. Yang cowok lulus semua. Karena ketika cewek dites melihat ketuban pecah darah itu langsung pingsan. Sehingga yang secara psikologi dablek itu kan memang lelaki. Jadi rawongnya sewakit santai. Kadang nggak lahir-lahir dintaini nang jopo rokokan santai. Itu kalau cewek yang jadi dokter kandungan itu nunggu jam 11, jam 4 sudah pingsan. Nah ini cerita, bukan berarti saya menghalalkan, enggak. Kita harus mendengar, saya ulang lagi, kita harus apa? Dan itu setelah mendengar, itu nanti jadi disiplin ilmu, yaitu namanya fikih. Karena ilmu fikih itu sebetulnya gampang. Sampai kalau ngaji i'anah, itu kelihatan fikih itu gampang, karena ada logika yang terbangun. Misalnya begini, orang kalau tawaf itu disuruh agak jauh dari Ka'bah. Jangan sampai nginjak sadarwan. Karena sadarwan itu pondasi itu ikut Ka'bah. Kenapa begitu? Ya jenenge ra muteri Ka'bah, ide-ide Ka'bah. Jadi sebenarnya sederhana logikanya. Sing jenenge muter itu di luar itu kita muter. Nah kalau nginjak pondasinya namanya gak muteri Ka'bah tapi ide-ide Ka'bah. Ya jadi sederhana sebetulnya ya masuk akal. Jadi fikih itu nggak ada yang iskal, sebetulnya masuk akal. Tapi karena kita nekuni itu tidak serius, maka terus jadi paradok. Saya beri contoh lagi, ini sebagai penghormatan saya sama Kiai Mas Bukin, karena ini sudah namanya fakih. Kalau ada ayam jago ditabrak truk, terus kejet-kejet, andai kan dibiarkan pun mesti mati. Karena gerakannya sudah harokatul masbuh. Terus kamu sembelih, itu halal apa enggak? Enggak jawab, ayam jago loh. Kalau kamu katakan halal, dia sudah tidak punya hayatun mustaqirroh, kehidupan yang permanen. Andai kan kamu biarkan pun 1 menit lagi meninggal. Kejet-kejet kan mau prosedur saja. Maksudnya pantasnya mati ya kejet-kejet sih, tapi sebetulnya sudah pasti mati. Maka ini ada 2 ulama. Kalau kata Imam Malik tetap namanya halal. Karena ruhnya masih di situ, sehingga ketika kita nyembelih, ya nyembelih hewan yang hidup. Yang namanya nyembelih itu pokoknya mematikan yang punya roh. Sementara saat itu rohnya masih di situ. Meskipun 1 menit lagi pasti. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, ini sudah harokatul masbuh. Tidak punya hayatun mustaqir. Sehingga dalam perdebatan ulama fikih itu lucu. Kadang ya gampang-gampang mangkel no. Misalnya begini. Kalau ada anak lahir tidak ada amaratul hayat, nggak nangis, nggak bernafas, sunat disolati apa enggak? Siktun sing layas tahilu walayas langsung lahir langsung mati, nggak ada amaratul hayat.
Ora tahu mikir tuh. Itu tidak wajib disolati. Alasannya, ya kan memang sholat alal mayit kan tidak pernah hidup. Di mana-mana mayit itu setelah hidup mati. Ini kan tidak pernah hidup. Namanya ya atul lahmin, ya potongan daging itu aja. Enggak. Jadi kadang fikih diwaca tenan jebule mangkel no. Terus ketika di kitab Minhajul Thalibin itu, kalau kamu keluar mani itu wajib mandi enggak? Wajib kan? Kalau keluar mani inzal itu kan wajib mandi. Nah kenapa nifas atau wiladah keluar bayi? Kenapa ibu-ibu kalau keluar bayi wajib mandi? Alasannya lucu. Li annal walad maniyun pun akidun. Ini kan wis mani cuma mengkristal. Jadi kadang pakai mangkel. Apa ya? Sembrono itu masuk. Mosok wajib mandi wiladah itu karena apa? Li annal walad maniyun mun akidun. Niku mani sing wis mengkristal. Mani sing wis jelalatan lah lahir nuangis macam-macam. Jadi ternyata karena kenapa fikih butuh alasan? Nyari hadis tentang keluar anak mandi itu enggak ada yang sorry. Yang ada adalah tentang inzal. Innamal ma' minal. Akhirnya dicari-cari. Ternyata walad itu maniyun menakid. Lah ini problem fikih. Sampean harus siap dengan pelajaran seperti ini. Meskipun sampean mungkin wong priayi, tapi ini ilmu. Ya, saya ulang lagi, ini ilmu. Sehingga ulama itu mau tidak mau harus mau mendengar. Karena logika yang terbangun itu nunggu kalau mendengar kayak tadi. Nabi malaikat Israel baru sadar, masa kekasih bunuh yang dikasih. Masuk akal juga Israel. Kalau sama sampean sih nggak nerima tetap selonang-selonang ini masalah Ibrahim, Khalilur Rahman. Sehingga kita di alasan fikih itu harus kita dengar. Saya dulu itu, saya sampai sekarang itu sama kalau bayi lahir masih sudah berbentuk bayi, saya sendiri berpendapat sebaiknya disolatin. Kalau sudah berbentuk bayi, meskipun tidak tidak nangis, tidak ada amaratul hayat. Kan yang digugurkan itu wajibnya, bukan masalah boleh dan tidak. Itu banyaklah perdebatan ulama di bab itu. Saya beri contoh lagi perdebatan ulama. Ini contoh-contoh fikih karena ini khusus penghormatan status fakih tadi. Itu kalau ada orang mati, jenazah itu. Jenazah itu kalau sholat, itu kan umumnya jenazah di depan, kita nyolati di belakang. Itu yang mengatakan begitu ya tidak punya alasan. Ya taunya mulai dulu begitu, di mana-mana nyolati jenazah, jenazahnya di depan. Tapi di kitab Mahalli jelas diterangkan, kata kaul sa'ani tidak wajib. Alasannya ya lucu, fa'innal janazah laisat bi imamin. Jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Kan kacau kan? Lu coba alasannya di depan apa? Dia ada imam kok. Nah barokahnya fikih itu sehingga kita melihat di Arab Saudi sekarang itu jenazah kan di belakang. Tapi kita tetap nyolati apa? Mayit. Kalau di Arab Saudi musim haji itu jenazahnya di kamar mayit, tapi kita nyolati. Itu satu-satunya takbir ya tadi fa innal janazah laisat bimanzilatil imam. Tapi jangan praktekkan nanti dia kepaliran sesat tuh. Saya hanya cerita ilmu, jangan dipraktekkan. Kalau dipraktekkan masih jadi aliran sesat. Mono jenazah ning mburi mame kok ngarep aliran sesat. Sebetulnya bukan sesat tuh. Uji coba fikih. Ya karena tadi fa innal janazah laisat bimanzilatil. Bukti lagi kalau sampean sholat ghaib. Sholat ghaib ini misalnya mayitnya di Surabaya, boleh enggak sholat ghaib di sini? Terus jenazahnya di belakang kamu apa depan kamu? Nah ini kan fikih itu pokoknya gitu. Makanya standar furu'iyah itu susah. Karena perdebatannya itu mirip-mirip. Kayak iya, kayak tidak, kayak. Makanya dulu zaman sahabat, ada sahabat itu mencintai Rasulullah. Senengannya sowan. Bukti cinta sowan. Banyak juga yang sahabat bukti cinta Nabi itu tidak pernah sowan. Alasannya ganggu. Kenapa kamu jarang sowan Nabi? Saya sering jamaah sama Nabi, saya tidak pernah sowan. Kenapa? Ganggu. Biar Nabi kalau di rumah sama anak istrinya, saya tidak mau ganggu. Makanya saya termasuk kiai yang gak pati seneng disowani. Karena ya itu tadi. Kalau ngulang seneng saya, kalau disowani biasa.
Kalau Kiai Roba itu nilai, nak pernah sepuh jadi rasuan nilai. Jadi beda. Saya sering ditilii Kiai sepuh. Tapi bahasanya tentu tidak sowan, tapi nopo nilai. Kalau sowan itu maka kan nafkah itu seperti itu. Jadi ada disiplin, di situ ada disiplin ilmu. Yang kadang kita tidak cocok. Makanya Imam Syafi'i sendiri ngendikan kadang beliau dengan gurunya, dengan Imam Malik sampai ngarang ikhtilafu Malik. Beliau punya data yang beliau itu sedang nggak sama dengan gurunya, yaitu Imam siapa? Malik. Karena mindsetnya itu beda. Tidak sampai misalnya saya tanya, sholat itu harus menghadap kemana? Tidak, jawab saja. Kiblat kan. Ukurannya apa coba? Namanya madep. Wajah apa dada? Imam Syafi'i milihnya dada. Sekarang praktekkan dalam dialog keseharian. Saya jagungan sama Kiai Roba seperti ini, terus wajah saya begini, madep enggak? Nah itu masalah. Terus pertanyaannya, madep dengan dada itu fis sholat apa fil qiyam? Loh enggak, kalau fis sholat pas sujud dada kamu madep mana coba? Kamu enggak pernah mikir kan? Ya madep pakai dada itu kan kalau berdiri, kalau rukuk sama sujud. Loh itu ulama itu jelimet gitu. Makanya jarang yang menekuni profesi ulama itu. Karena menekuni proposal banyak, karena memang susah. Jadi ulama itu orang yang cara berpikir sudah aneh. Sehingga mereka detail. Maksudnya menghadap itu apa? Ukurannya kalau berdiri ya dada. Tapi nggak bisa kamu katakan atawajjuh bisodri aturan dalam sholat. Fikuli sholat. Pertanyaannya lah kalau rukuk sama sujud. Dadanya menghadap kemana coba? Maka itu ilmu yang sudah jelimet. Nah ulama usul fikih, ulama yang nggak mau salah per detail hukum. Sehingga menurut Imam Rafi'i, misalnya kalau beliau ditanya, sujud itu gimana ya, asal watul jabha, ya sujud. Tapi kalau menurut Imam Nawawi harus melibatkan 7 apa? Anggota, yaitu al-jabha, wal yaden, warrubaten, wal kodamen. Oke, Imam Nawawi kita ikuti. Tentu keseharian kita pakai Imam Nawawi. Yaitu berdasar hadis umirtu an asjuda ala sab'ati jumin al-jabha wal yaden warubbaten wal kodamen. Berarti berapa? 7. Tapi pernah saya cek di kitab karangannya Imam Syafi'i ketika beliau ngendikan saya suka kalau orang sujud itu melibatkan 7 anggota berdasar hadis ini. Tapi kata beliau wayah tamilu dan bisa saja sujud yang watul jabha itu sudah cukup. Terus kata Imam Syafi'i, limada, karena Nabi ketika sujud itu hanya ngendikan begini, sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Gak ada di hadis wayadi wa rubati wa kodami. Ya sudah akhirnya, nah itu sudut pandang. Terus gugatan kedua begini, ada orang muslim yang sujud sama berhala. Untuk menjadi murtad itu harus 7 anggota apa cukup watul jabah alal ardi? Untuk sah menjadi murtad itu. Untuk sah menjadi murtad cukup watul jabah alal ardi harus 7 anggota. Untuk keabsahan murtadnya itu. Tidak jawab. Makanya ini tugas dosen-dosen ini meminterkan ini. Karena namanya sudah faqih. Faqih itu ahli faqih yang detail namanya faqih. Kalau ini mutafaqih. Jadi bukan tafakuha tapi tafakuha, kayak tamarodon. Jadi wazannya nanti itu wal idhari ma laysa fil waqi'. Jadi ini bukan gojlok, ini memang marah saya ini. Jadi kalau sudah pakai gelar fakih harus fakih betul. Nah, mohon kalau mengkaji fikih itu harus detail. Minimal takrib itu setengah hafal. Supaya konstruksi ilmu itu utuh. Ya sama lagi konstruksi ilmu itu. Karena ilmu itu mesti ada yang apa ya? Ya rodok setengah salah itu, tapi disalahno ora kena. Ndak sampean tak bedheki, nak pancen bener langsung tak angkat jadi rektor. Nak bener tuh. Coba rukun sholat pertama itu apa coba? Rukun sholat pertama. Niat. Niat sama berdiri dulu mana?
Ayo niat dulu baru berdiri apa berdiri dulu baru niat? Berarti niat sama berdiri dulu mana? Rubah kan? Artinya kita mau bilang tartib urutannya niat berdiri takbir nggak bisa. Yang dikatakan niat itu apa? Qasdus syai' muktaronan bifi'lihi. Berarti niat sama takbir harus bareng apa urutan? Bareng. Terus dengan qiyamnya urutan apa bareng? Bareng apa urutan? Loh enggak, kalau urutan berarti takbir dulu duduk baru berdiri. Nah maka seperti ini itu mau tidak mau kita salah. Dikatakan tartib ya salah. Dikatakan serentak ya salah. Cuma karena kita bodoh gak tahu mikir itu. Alhamdulillah kan di situ itu. Loh coba niat sholat loh. Niat takbir qiyam dulu man. Niat takbir qiyam dulu mana coba? Dulu qiyam. Enggak ada kitab yang mengatakan arkanus sholat awaluha. Oh dianggap kitab kriminal maksudnya. Makanya ngendikane ulama-ulama di sarah-sarah, mau ndak mau sebagian istilah itu tasamuh. Tasamuh itu wis digawe gampang ngono kok repot. Karena kita ndak bisa detailnya. Coba misalnya puasa. Puasa Ramadan itu wajib apa? Tabyitun niat, nginep no niat. Sing darani nginep itu umure lama apa enggak? Lama kan? Sekarang sebelum 2 menit kamu baru niat, sah apa enggak? Sah. Itu sempat nginep apa enggak 2 menit itu? Enggak sempat kan? Jadi ilmu itu makanya kata ulama-ulama pokoknya ilmu itu mesti ono unsur tasamuh. Tasamuh itu ya digawe gampang. Apa? Digawe gampang. Misalnya Imam Syafi'i berpendapat mashu ba'dir roksi. Itu kata beliau walau sya'rotan fi hadir roksi. Meskipun satu rambut asal masih di wilayah kepala. Tapi kalau rambut itu dikeliwir, dibasuh di sini enggak sah. Karena sudah keluar dari batas apa? Kepala. Imam Syafi'i cara berpikir kan ya ngene iki jenenge basuh sirah. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Ya enggak, yang namanya megang kepala itu ya minimal 1/4. Masa gitu dikatakan meg? Lalu ulama usul fikih itu berdebat.